Bagaimana jika Anda menghadapi prospek yang kaya, bahkan mungkin super kaya? Simak terus video saya ya. Semangat pagi teman-teman agent dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih ada di channel Tanya Eka, satu channel yang didedikasikan khusus untuk agent-agent profesional seperti Anda. Saya tahu hari ini mungkin Anda berada di rumah sesuai anjuran pemerintah di tengah situasi yang tidak menguntungkan, tapi saya yakin juga teman-teman tetap bisa produktif ya. Salah satunya dengan melihat kembali list nama teman-teman ya, siapa saja prospek-prospek yang mungkin sudah cukup lama tidak dihubungin. Kemudian juga Anda bisa menata kembali rancangan-rancangan presentasi Anda dan mulai melatih diri ya untuk mungkin ada presentasi-presentasi yang baru yang lebih kekinian, yang lebih sesuai dengan tuntutan hari ini ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana jika teman-teman punya prospek yang kaya, bahkan mungkin super kaya ya. Sebelumnya saya akan mengingatkan teman-teman bahwa fungsi asuransi itu ada dua. Yang pertama adalah proteksi. Nah, di mana proteksi itu sifatnya jangka pendek ya, dan uang pertanggungannya secukupnya saja ya. Misalnya seorang pengusaha dia punya hutang, maka dia perlu proteksi sementara hutangnya masih cukup besar ya, sehingga jika terjadi sesuatu pada dirinya ada santunan asuransi yang bisa melunasi sisa hutangnya. Begitu juga mungkin seorang ayah yang memiliki anak yang masih sekolah ya, dia perlu memproteksi dirinya sehingga jika terjadi sesuatu ada santunan asuransi yang bisa dipakai untuk sekolah anaknya sampai selesai. Nah, inilah teman-teman salah satu contoh bagaimana itu namanya proteksi. Fungsi kedua dari asuransi adalah give, di mana kita memastikan bahwa asuransinya cair ya. Ingat bahwa manusia pasti akan dipanggil Tuhan. Untuk itu kita bisa menggunakan asuransi yang pasti akan cair suatu saat, yang akan kita jadikan hadiah bagi siapa? Bisa bagi anak-anak keluarga kita, atau bisa juga bagi pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Nah, konsep untuk orang kaya dan super kaya ini teman-teman jangan pernah dikasih konsep proteksi, karena pasti tidak akan tertarik ya. Orang kaya dan super kaya ini orientasinya sudah bukan dirinya lagi ya, juga bukan kepada anak-anaknya lagi, tapi orientasinya lebih kepada bagaimana dia membuat perbedaan dengan sekitarnya, dengan lingkungan, bagaimana dia berkontribusi dengan lingkungannya. Nah, di situ Anda bisa masuk teman-teman. Ini salah satu cara yang saya pakai ya, pada saat saya bertemu dengan prospek saya yang super kaya, saya akan katakan demikian. Pak, Ibu, saya yakin selama ini Bapak Ibu menjadi donatur kemana-mana ya. Nah, biarkan dia bercerita bagaimana dia berdonasi ke berbagai lembaga, ke berbagai yayasan yang dia sumbang secara teratur ya. Nah, Anda bisa mengatakan demikian ya, Pak, Ibu, kita berdonasi mungkin selama kita masih ada. Saya punya ide bagaimana Bapak Ibu bisa tetap berdonasi selamanya meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini. Tentunya beliau akan bertanya, bagaimana caranya? Caranya simpel, cukup menyisihkan sebagian dana, sebagian aset Bapak Ibu, sebagian kecil saja mungkin ya, di asuransi, di mana kita akan langsung menciptakan uang pertanggungan jiwa yang cukup signifikan, yang silakan Bapak Ibu bisa menyumbangkan ke lembaga-lembaga yang selama ini Bapak Ibu donasi. Ya, seperti itu. Artinya apa teman-teman? Nah, artinya adalah penerima manfaatnya mungkin bukan anak atau keluarganya lagi, tetapi adalah lembaga, yayasan, dan seterusnya yang selama ini beliau teratur mendonasikan dananya. Ya, memang teman-teman prosesnya akan lebih ribet secara legal, ya, tapi bukan tidak bisa, sangat-sangat bisa. Ya, ini namanya konsep insurance for charity, ya. Sangat-sangat dimungkinkan ya, meskipun
lebih banyak proses yang harus dilalui, ya. Ada cara yang lebih sederhana yang Anda bisa tempuh, ya. Penerima manfaat tetap sang anak dengan ayahnya membuat wasiat di mana wasiat tersebut menyebutkan untuk yayasan A sekian persen, untuk yayasan B sekian persen, dan seterusnya, ya. Dan sang ayah juga memberikan wasiat kepada yayasan yang akan dia bantu, ya, menyebutkan bahwa dana yang akan dia sumbangkan berupa uang pertanggungan tadi, ya, harus diletakkan di deposito, dan yayasan hanya boleh memanfaatkan hasil dari depositonya. Dengan demikian, dana itu menjadi dana abadi dan beliau menyumbang selama-lamanya tanpa harus mendirikan lagi satu foundation baru atau suatu yayasan baru. Ya, itu teman-teman yang teman-teman bisa coba, ya. Sekali lagi, dalam kondisi seperti ini tetap jaga kesehatan, tetap jaga produktivitas, tetap jaga semangat. Lihat kembali daftar nama yang Anda miliki dan cobalah untuk mulai berlatih membuat konsep, membuat rancangan yang khusus buat charity, ya. Semoga bermanfaat, tetap berkarya. Saya yakin Anda pasti akan menjadi juara.